Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagaimana Bang Luim, COVID di Cina masih ramai karena zero COVID menyebabkan demonstrasi besar-besaran di seluruh kota. Di Australia dan Eropa nampaknya lain kisah lagi Bang Luim. Sudah bersahabat dengan COVID, begitu? Iya, ini Begitu? ini untuk barangkali warga di Tiongkok, Hmm. apalagi mereka yang sangat candu sepak bola, ini laksana sudah jatuh dihimpit tangga. Betul. Mereka menyaksikan katanya di televisi bagaimana orang-orang di Qatar begitu bergembira ria atau bersedihlah tergantung kepada nasib dari tim masing-masing, tanpa pakai masker, tanpa ada halangan apa-apa, tanpa ada ketentuan-ketentuan yang memisahkan mereka dari orang lain. Jadi mereka juga agak terkejut. Kenapa ini bisa terjadi di sebuah negara seperti Qatar misalnya, dan tidak bisa terjadi di sebuah negara seperti Tiongkok. Bukan itu saja. Ketika misalnya Jepang mengalahkan Jerman dalam laga Piala Dunia dan mereka melihat bagaimana orang-orang di Jepang merayakannya dengan gegap gempita, dan orang-orang di Tiongkok juga merasa sangat terpukul. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa di negara yang banyak juga jumlah mereka yang sangat tergila-gila dengan sepak bola si kulit bundar, biasanya menonton pertandingan-pertandingan itu tidak sendirian atau hanya dengan keluarga, tapi dengan handai taulan dengan kawan-kawan supaya lebih meriah. Sekarang mereka tidak bisa melakukan, dan satu hal yang telah terjadi ini agak mengejutkan. Mulai berani mereka melakukan protes, ya, tapi protesnya tentunya dengan cara yang lebih aman, yaitu membawa kertas tanpa ada tulisan apa-apa, kertas yang kosong sama sekali, tapi di situ ada kertas. Seakan-akan mereka mengatakan, nih kami tidak bisa mengucapkan atau menuliskan sesuatu, tapi kami protes juga. Jadi ini Piala Dunia ini sekaligus juga barangkali membuat penguasa di Tiongkok mulai berpikir, apakah akan terus dilakukan pengetatan terhadap kebebasan untuk menyuarakan, menyatakan pendapat, atau barangkali dibuka kerannya sedikit. Nah, kalau dibuka kerannya sedikit, apakah ini nanti bisa malahan makin hari makin besar, sehingga bisa terulang peristiwa Tiananmen yang terjadi dalam tahun 1989 yang lalu. Jadi mereka sebenarnya dalam keadaan yang sangat sulit, karena bukan saja mereka mengecam tindakan pemerintah Tiongkok, tapi mereka sudah mulai menuntut agar Xi Jinping katanya turun untuk mengundurkan diri. Jangan 3 periode. Tidak boleh 3 periode. Itu dia pesan yang mereka sampaikan kepada Xi Jinping. Bahkan kloset-kloset penuh tulisan sekarang di sana. Jadi revolusi toilet katanya. Begitu Bang Luim katanya. Bagaimana? Kurang bisa terdengar di Bang Fahri. Dibesarkan Bang Fahri sedikit. Nah, ada revolusi toilet di sana karena mereka menulisnya hanya di dalam toilet begitu. Sampai demikian di sana. Kalau di sini udah biasa. Memang segala yang terjadi di Tiongkok, kan ada kabar gembira juga sebenarnya bagi Tiongkok, bahwa dalam pemilihan lokal di Taiwan itu nampaknya partai yang berpihak, partai yang Kuomintang yang agak pro dengan Beijing, kabarnya mendapat angin lah. Seakan-akan barangkali rakyat di Taiwan sudah mulai melihat apakah ada kemungkinan untuk punya hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok, daripada nanti Taiwan menjadi gara-gara pecahnya suatu perang yang dahsyat sekali di daerah Asia, sebagaimana yang telah terjadi di daerah Ukraina. Jadi mungkin saja kita tunggu tanggal mainnya, kata orang kita. Nah, ini dia. Memang kalau nunggu tanggal main itu kayak menunggu Jerman pagi tadi, ya, luar biasa. Ini Qatar ini membuat sebuah fenomena baru, tapi yang tersorot dari Qatar ini masalah LGBT, ya. Di Rusia pun ada sebuah gerakan baru ketika Putin lebih tegas terhadap komunitas manusia yang satu ini. Apa yang Bang Lim lihat dari revolusi bola di Qatar dan nampaknya berbalangkan dengan dakwah pula di sana? Bagaimana Bang Lim melihatnya? Iya, betul. Jadi mereka protes, ya, banyak mereka protes. Tapi sebenarnya bagaimana dikatakan oleh sementara kalangan, kenapa hanya Qatar yang diprotes? Ada 70 negara di dunia ini yang melarang LGBT yang tidak bersahabat dengan LGBT. Jadi ada yang mengatakan
seperti yang sudah disiarkan, kita begitu banyak aliran, begitu banyak pandangan. Kita lihat di Tiongkok alirannya ya aliran sosialisme, komunisme. Kita lihat bagaimana keadaan di Iran, kita lihat di Amerika dan lain sebagainya. Kenapa mesti ada satu pandangan saja kata mereka? Kenapa mesti ada satu pandangan, yaitu pandangan yang anti LGBT, yang anti pelarangan terhadap LGBT. Kenapa tidak katanya kita mencari jalan tengah? Yang mau melarang silakan melarang, karena itu urusan dalam negeri mereka sendiri. Yang tidak mau melarang ya oke, bebaskan, itu terserah kepada mereka. Jadi seperti yang terjadi ya demonstrasi, memang kita tidak menyukai adanya korban yang jatuh di Iran mengenai persoalan Amini. Amini karena persoalan jilbab dan lain sebagainya. Padahal kalau dibiarkan kita lihat seperti di Australia. Senator yang baru terpilih umur 27 tahun tidak segan-segan mengenakan jilbab karena dia berasal dari Afghanistan dan itu merupakan bagian dari dalam tanda kutip budaya agama mereka dan lain sebagainya. Dan juga di Amerika kita melihat banyak yang mengenakan jilbab dan lain sebagainya. Kenapa mesti menjadi persoalan? Sedangkan orang yang katanya mengenakan bikini tidak dipermasalahkan. Nah ini orang mulai bertanya, apakah ada agenda tersembunyi? Bukankah dalam hal ini Qatar memberitahukan ini yang berlaku di negeri kami, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Ya, yang tidak boleh juga di negeri lain, ya kita hormati kata Qatar. Kenapa mesti yang terjadi di Qatar mereka tidak mampu itu menghormati di atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia? Kalau atas nama hak asasi manusia, maka bagaimana katanya dengan nasib Rohingya, bagaimana dengan nasib Uighur, bagaimana dengan nasib bangsa Palestina? Kenapa itu juga tidak diangkat? Kenapa hanya sesuatu yang menyangkut Qatar? Karena apakah ini ada sangkut pautnya dengan Qatar sebagai sebuah negara yang barangkali ya kata mereka ini karena mengusung Islam dan nilai-nilai Islamnya, gue tidak tahu. Ya, betul. Ya memang berbagai cerita tentang bola ini luar biasa. Bang Nuim, tadi masalah Iran, Bang Nuim. Ini ada berita Kurdi lagi menjadi masalah. Ini macam duri dalam daging kah ketika bom kemarin di Istiqlal di Turki. Kurdi lagi disalahkan. Juga Irak, lebih lagi sekarang Qatar, pergolakan tidak selesai-selesai Heng Hong di sana. Akhirnya pasukan Iran menggeser armadanya untuk menghadapi Kurdi yang ada di Irak sendiri. Ini menjadi masalah regional lain di antara negara-negara yang sedang bermasalah ini. Apa yang Bang Nui melihat ini negerinya Saladin yang luar biasa ini? Apakah memang akan demikian terus atau memang ada yang setting masalah ini di balik itu, Bang? Silakan. Ini sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Ya, itu kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, radhiyallahu anhu, ini adalah seorang panglima besar, seorang patriot Islami, patriot Muslim dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa kata Iran, kami sudah pernah menyampaikan 70 kali permintaan kepada Irak supaya orang-orang Kurdi di perbatasan kami dilucuti senjatanya karena mereka melakukan gangguan terhadap keamanan, terhadap keselamatan bangsa Iran. Itu yang mereka katakan. Tapi Irak belum melakukannya. Nah, masalahnya sekarang ini adalah kenapa bangsa Kurdi atau di Kurdistan tidak punya negara sendiri. Mereka ada suatu perkiraan yang mengatakan sebenarnya jumlah umat Kurdi atau jumlah warga Kurdi itu ada sekitar lebih dari 20 juta. Mungkin sampai 25 juta. Tapi mereka tidak punya negara sendiri. Sedangkan mereka mengatakan kita lihat negara-negara kecil seperti Qatar itu punya negara sendiri. Seperti misalnya waktu itu pernah disebut juga ketika Timor Leste masih merupakan bagian dari ketika Timor Leste baru saja memisahkan diri dari Republik Indonesia. Mereka mengatakan jumlah tidak sampai 1 juta punya negara sendiri. Bagaimana umat Kurdi yang tidak punya negara tapi punya begitu banyak umat. Jadi Kurdi ini di mana-mana terjepit sebenarnya. Tidak sukai, terutama di Turki. Bahkan di Turki itu tidak boleh diajarkan bahasa Kurdi, tidak boleh diajarkan budaya Kurdi, dan lain sebagainya. Dan di Iran juga sangat khawatir. Baru-baru ini juga katanya dipergoki. Ada usaha untuk menyeludupkan senjata dari Kurdistan atau bagian Kurdistan ke Iran dan lain sebagainya. Jadi ini juga merupakan duri dalam daging bagi Iran. Seakan-akan tidak cukup ada 1 musuh atau 2 musuh atau 3 musuh, ditambah lagi ada musuh di perbatasannya yaitu orang-orang Kurdi. Nah ini masalah Kurdi ini tidak pernah diangkat.
Tidak pernah diangkat. Ketika waktu itu Israel misalnya menghendaki adanya sebuah tempat untuk mereka, ya, dengan deklarasi Balfour dan lain sebagainya, itu umat manusia bergegas, luar biasa bergegas, mencarikan. Bahkan Kanada pernah waktu itu menawarkan, ada negara lain, benua lain menawarkan. Kenapa tidak sudah? Jangan pikirkan lagi kitanya di Palestina. Udah, kalian bisa datang. Tapi bangsa Yahudi tidak mau. Mereka tetap ingin untuk masuk kembali ke Palestina yang mereka anggap sebagai tanah air mereka. Baiklah, kalau demikian halnya, bagaimana dengan bangsa Palestina? Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa mereka begitu memperjuangkan untuk kepentingan bangsa Yahudi, umat Yahudi? Ada yang mengatakan, ya ini karena barangkali Eropa sudah merasa sangat-sangat bersalah karena mereka telah melakukan penekanan, ya, kezaliman yang sangat luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Sangat-sangat luar biasa. Sampai, ya, boleh dikatakan dari mulai zaman Romawi, mereka terdepak, mereka terusir dari diri mereka sendiri. Maka timbullah perkataan diaspora yang ada unsur agamanya di situ, yang sekarang ini dipakai juga oleh sejumlah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Indonesia yang mengaku dirinya sebagai warga Indonesia diaspora. Saya katakan, kenapa tidak sebutkan warga Indonesia perantauan? Sudah ada kata yang manis perantauan dan lain sebagainya. Kenapa mau dipakai diaspora yang artinya sebenarnya arti aslinya lain lagi. Tapi ya begitulah. Jadi perasaan bersalah itu barangkali ingin ditebus dengan memanjakan Israel sekarang ini. Dengan misalnya di Eropa berlaku undang-undang tidak boleh menafikan Holocaust, yaitu pembantaian umat Yahudi katanya sampai 6 juta orang dan lain sebagainya. Pernah seorang sejarawan Inggris, Irving kalau tidak salah namanya, dipenjarakan di Austria karena dia meragukan apakah benar Holocaust itu pernah terjadi dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dipungkiri. Itu harus diakui. Nah, kenapa untuk bangsa Palestina tidak ada pandangan, tidak ada pendirian serupa? Bukankah orang Palestina juga manusia yang harus punya hak untuk hidup di negerinya sendiri, di wilayahnya sendiri? Ya, ini jadi boleh dikatakan tidak istiqamah ini, tidak konsisten. Ini kemana angin bertiup dan lain sebagainya. Ini yang jadi masalah besar. Sehingga orang-orang Kurdi ini betul-betul, ya, kita merasa kasihan juga mereka. Luntang lantung tidak punya negeri sendiri, jumlah mereka begitu banyak, padahal ada apa yang dinamakan Kurdistan, dan bahwa mereka pernah menyumbangkan seorang panglima perang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat luar biasa, radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya, memang luar biasa. Di banyak tercecer di Eropa kan, jadi alasan mereka bisa menjadi refugi yang teraniaya di negerinya. Luar biasa. Masalah konsisten ini, Bang Dim, saya garis bawahi. Karena baru-baru lalu ini GBK menjadi masalah. Konser-konser tidak boleh, apa acara tidak boleh. Tapi tahu-tahu ada sebuah acara besar yang ujung-ujungnya berambut putih dan kulit berkerut. Apa Bang Duim, rambutnya udah putih, kulit berkerut, Bang Duim? Ini ada sebuah kode di sana. Rambut tidak ada, kulit juga. Nah, walaupun sudah senior, kulit tak berkerut, rambut tak putih ya, karena memang licin pala. Apa yang Bang Duim lihat dari... Begini, Bung Isan. Ya. Gini, kalau sekarang banyak orang mendatangi salon, tolong rambut saya dicat putih, jangan heran. Kalau orang datang, tolong ini dicat putih, katanya. Saya baru membaca sebuah laporan mengenai Rasulullah SAW yang dikatakan bahwa ketika beliau berada di Madinah, itu uban beliau telah dihitung sebanyak 19. Ada 19 helai uban beliau. Wallahu a'lam, itu hanya satu laporan yang saya baca tentang kisah uban dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini kata Pak Jokowi, itu yang mikirin Anda itu, nasib Anda itu ada rambut-rambut putih katanya, dan mukanya berkerut dan lain sebagainya. Ya, kita lihat aja Pak Jokowi ada rambut putihnya enggak? Dan mukanya berkerut atau tidak? Kita mau tahu juga ini. Gitu ya. Ya, memang luar biasa, ini negeri sedang bersiap lagi, padahal pemilu masih 2 tahun lagi. Hang Hengong sudah dari sekarang.
lain kisah dengan Australia ataupun lebih-lebih yang baru melaksanakan 3 periode di Cina sana. Nah, Bang Nuim, ini Putin yang sudah entah berapa periode ini mengatakan sebuah kisah tentang ancaman patogen baru tentang senjata kimia. Sementara di Cina, kenapa mereka takut itu terhadap COVID, tutup masker terus ya, sampai macam sedemikian rupa paranoidnya. Apakah benar akan ada sebuah kisah pertempuran lain di masa depan dari literasi yang Bang Nuim tahu? Karena begitulah dikabarkan Rusia menuding Amerika kembangkan senjata patogen mematikan. Berita yang akan kita bacakan juga hari ini. Silakan Bang. Iya. Itu bukan hanya patogen, bukan sekarang saja. Kalau kita baca buku, misalnya The Lessons of Terror, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli teroris dari Amerika, orang Amerika ya yang menulis The Lessons of Terror. Di situ dia mengatakan kalau Amerika menuduh katanya ada yang menggunakan senjata-senjata yang terlarang, maka mereka harus berkaca pada diri mereka sendiri. Karena apa yang terjadi di Amerika pada awalnya, mereka pernah menghabisi bison. Bison itu semacam sapi yang sangat berguna bagi orang-orang Indian. Karena sapi ini selain dagingnya bisa dimakan, kemudian dikeringkan untuk makanan di musim dingin, kulitnya ini lebih penting. Dipakai untuk selimut, dibuat untuk tenda yang disebutkan tipi. Dalam bahasa Indiannya itu tipi. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika pada waktu itu, mereka menghabisi bison. Mereka tembak semua. Kemudian mereka bagi-bagikan selimut kepada orang Indian. Dan di selimut itu sudah ada kuman yang belum pernah ada dalam masyarakat Indian. Sehingga mereka tidak punya imunasi, tidak punya kekebalan. Jadi ketika seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa pengamat, ketika misalnya Amerika pada waktu itu menegur Nazi Jerman tentang apa yang dilakukannya terhadap umat Yahudi, Nazi mengatakan apa yang telah Anda lakukan terhadap bangsa Indian yang negaranya kalian caplok dan orangnya kalian bantai. Begitu juga dengan Israel, ketika ada yang di Amerika berani menegur Israel, Israel mengatakan kenapa kamu tidak berkaca pada diri kamu sendiri. Sudah berapa banyak orang Indian, berapa juta orang Indian yang kamu habisi dengan menggunakan antara lain senjata kuman. Jadi ini bukan hal yang baru, karena kita mengetahui Amerika pernah di zaman kepresidenan Ronald Reagan, Senat Amerika mengeluarkan permohonan maaf penyesalan kepada masyarakat keturunan Afrika karena apa yang pernah terjadi atas diri mereka, lynching. Lynching itu penggantungan secara liar, secara tidak legal. Ya, jadi kalau ada sesuatu, seorang keturunan Afrika diduga telah melakukan sesuatu, dinaikkan ke punggung kuda tanpa pelana, maka diikatkan tali ke atas dahan pohon dan kemudian kudanya ditepuk belakangnya, kudanya berlari, orang tadi tergantung mati, itu istilahnya lynching, penggantungan liar. Jadi mereka memang apa boleh buat, sudah melakukan hal itu, tapi seakan-akan mereka ingin menutupi sebuah ini dengan mengatakan kamilah manusia yang paling beradab, paling berbudaya, paling beretika dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau Amerika sekarang menggunakan senjata, misalnya senjata kuman, senjata biologis, itu tidak mengherankan karena saya yakin Amerika bukanlah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan seperti itu. Karena senjata ini tidak terlihat. Ini senjata ini tidak terlihat. Ini seperti ada yang mengatakan senjata kuman ini, maaf cakap, seperti orang buang angin. Tidak terlihat tapi keciuman baunya kemana-mana. Ya begitulah kira-kira. Ya memang luar biasa ini. Ini yang ditakuti dari pergolakan di Kiev ini akan beranjak kemana ini di musim dingin ini. Eropa pun sudah uring-uringan walaupun sudah dipancing kemarin dengan sebuah bom SAM yang melengseng ke Poland. Tapi nampaknya di musim dingin ini Rusia masih menglokalisir pertempuran tuh di Ukraina. Apa yang Bang Nuim lihat dari pergolakan Ukraina? Akankah ini menjadi pelatuk dari pergolakan berikutnya atau macam mana Bang Nuim? Tergantung kepada Rusia tentunya sekarang sudah barangkali agak terlanjur.
langkah sudah diayunkan, layar sudah dikembangkan, pantanglah untuk surut langkah untuk kembali. Ini masalah-masalah yang sangat besar. Harusnya barangkali ada orang-orang cerdik pandai di dunia ini yang betul-betul bisa meyakinkan Rusia bagaimana untuk menghentikan apa yang telah dilakukannya sejak bulan Februari yang lalu di Ukraina tanpa harus kehilangan muka. Bagaimana ini yang kata orang kita menarik rambut dari tepung, rambut tak putus, tepung tak berserak. Ini susahnya luar biasa. Ini Amerika sudah habis miliaran dolar. Nah, jadi mereka juga sekarang memanfaatkan kesempatan senjata-senjata yang dalam tanda kutip sudah mulai usang boleh dikatakan dan disimpan pada waktu itu ketika perang dingin masih berkobar antara komunis dengan kapitalis mulai diberikan kepada Ukraina. Ya di antaranya barangkali sudah memang terbangnya tidak lagi sesuai dengan arahan, bisa jatuh di negara lain dan bisa menciptakan kecelakaan. Ya, ini bisa menjadi pencetus. Jadi Ukraina ini nampaknya masih terus digalakkan ya, dengan masing-masing pihak yang membela Ukraina memberikan bantuan, yang membela Rusia memberikan bantuan. Kita tahu Rusia menggunakan misalnya apa yang disebutkan sebagai pesawat nirawak, drone kamikaze atau jibaku yang dibelinya dari Iran begitu banyak dan menggunakan senjata-senjata lain juga buatan Iran kabarnya untuk menghadapi apa yang dimiliki oleh Ukraina. Ini makin hebat, kelihatan keporak-porandaan dan sekarang ini terutama akan masuknya musim dingin dan di sana musim dingin itu bukan seperti musim dingin di Australia, tapi di sana itu musim dingin betul-betul dinginnya sangat luar biasa. Apa yang akan terjadi? Listrik mulai banyak yang padam karena Rusia melakukan serangan-serangan terhadap sarana-sarana pembangkit tenaga listrik, tenaga nuklir dan lain sebagainya. Ini sangat betul-betul membuat umat manusia berpikir. Di abad ke-21 ini ketika kita harusnya menjadi manusia yang betul-betul sudah mengalami menikmati pencerahan, kenapa kita seakan-akan kembali ke zaman macam zaman jahiliyah saja? Ini kan tidak masuk di akal. Bagaimana bisa terjadi di Eropa setelah pada sebelumnya ketika terjadi di Bosnia itu saja orang mengatakan tidak mungkin terjadi. Bahwa di tempat di Bosnia itu bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Di Srebrenica di mana hampir 8.000 Muslim, ya laki-laki terutama termasuk anak-anak dibunuhi begitu saja oleh orang-orang keturunan Serbia. Sementara pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dari kontingen Belanda hanya melihat begitu saja. Pada akhirnya memang mereka minta maaf. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur. Jadi dikatakan peperangan akan mengakhiri peperangan itu tidak mungkin. Peperangan itu nampaknya sudah mendarah daging pada diri manusia. Apapun caranya mereka akan berusaha, manusia akan berusaha untuk melakukan peperangan. Karena seakan-akan ada daya tarik tersendiri. Ya, peperangan itu punya daya tariknya tersendiri. Membuat orang itu ingin menjadi pahlawan. Kalau kita melihat di Australia ini misalnya, di musim panas itu ada orang-orang yang menjadi sukarelawan, menjadi relawan pemadam kebakaran yang sengaja menyulut api. Innalillah. Karena nanti mereka bisa ikut sama memadamkan api itu dan dia menganggap dirinya saya telah berjasa. Padahal dia yang melakukan pembakaran, dia yang menyulut, dia yang menyebabkan kebakaran, tapi dia kemudian ikut membantu untuk memadamkan kebakaran itu dan merasa sangat bangga. Jadi kita teringat apa yang dikatakan oleh Giuseppe Garibaldi ketika dia mau mempersatukan Italia. Dia mengatakan kepada calon pengikutnya, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali kelaparan, kehausan, ketunawismaan, kesengsaraan, penderitaan. Karena dia akan berjuang. Dan mereka betul-betul ikut mendaftarkan diri untuk menjadi laskar, untuk menjadi relawan Garibaldi. Itulah, peperangan itu punya daya tariknya sendiri karena banyak yang merasa akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pahlawan barangkali. Ya, luar biasa. Masya Allah, pukul 7.53. Luar biasa bincang kita pagi ini. Bang Nuim mengikuti pertemuan HMI di Palu kah Bang Nuim baru-baru ini? Ketika Pak Anies memberikan sebuah speech, dan apa Bang Nuim komentar dari HMI yang ada di mana-mana sekarang ini? Kan Bang Nuim dulu juga aktif di berbagai organisasi. Medan dong. Ya, gimana Bang? Tapi kalau dulu jadi anggota HMI di zaman Nasakom,
babak belur. Oh, Saban minggu kita harus melapor ke DPKN, Apa tuh Bang? Dinas Pengawas Keamanan Negara. Itu udah Itu. kepolisian, itu intelnya polisi. DPKN mesti dilapor tiap minggu. Karena HMI itu tidak disukai oleh PKI. Itu terus terang saja. Dan barangkali bagi Kahmi ya, ini Kahmi. Kahmi ya, betul. Betul, ini, Kahmi pertemuannya. Betul. Ya mereka agak dikecewakan karena kabarnya Bapak Presiden yang terhormat semula berjanji mau menghadiri, tapi pada akhirnya yang ditugaskan adalah Wakil Presiden untuk menghadiri. Karena ada yang mengatakan karena ini yang ceritanya yang kita baca bahwa perundingan yang dilakukan oleh pihak istana adalah yang namanya Anies Baswedan tidak boleh ada di situ. Itu tidak, nanti pokoknya Presiden tidak mau kalau ada, begitulah kira-kira itu kesan yang ditimbulkan. Yang sebenarnya tidak perlu. Karena itu menambah lagi. Karena dia dianggap sebagai lawan yang berat, maka ya nilainya naik lagi. Namanya naik lagi. Kalau sekiranya Bapak Presiden tidak peduli karena saya adalah Presiden Republik Indonesia, maka semua yang ada di Indonesia ini adalah rakyat saya memerintah untuk seluruh rakyat saya sampai ada ketentuan dalam tahun, nanti saya mengundurkan diri setelah selesai masa tugas tahun 2024 dan lain sebagainya. Kenapa mesti memberikan penghargaan yang begitu besar kepada seorang Anies Baswedan? Nah ini yang tidak disadari barangkali, karena tidak mau hadir itu ya boykotlah macam anak-anak lah barangkali orang mengatakan. Kenapa bisa begitu? Kenapa di Gelora Bung Karno hadir padahal seperti dikatakan tadi sudah ada peringatan oleh menteri dalam kabinet Jokowi sendiri tidak boleh digunakan menjelang Piala Dunia untuk tahun depan untuk sepak bola di bawah usia 20 tahun dan sebagainya. Tapi juga digunakan untuk kepentingan para relawan Jokowi. Jadi memberikan kesempatan kepada Anies untuk menyampaikan, ya dia sudah mampu untuk sekarang ini berbicara di mana-mana disambut, ya dia memberikan sambutan yang masuk di akal. Apa yang dikatakannya masuk akal karena dia memang seorang yang sangat berpendidikan. Bukan hanya karena dia pernah bersekolah di Universitas Gadjah Mada dan punya diploma untuk membuktikan bahwa dia pernah wisuda di Gadjah Mada, tapi dia juga pernah mengerjakan atau menyelesaikan program S3-nya di sebuah universitas di Amerika Serikat. Tidak mudah ya untuk itu. Nah ini kan akhirnya ya apa boleh buat, tongkat membawa rebah kata orang. Maksudnya barangkali untuk menghina, sebab orang juga mengatakan kenapa mesti ada IKN? Kenapa mesti ada IKN Ibu Kota Nusantara? Kenapa? Orang bercanda sebenarnya, tapi kan canda ini tentunya juga mengandung semacam sindiran karena tidak suka pada waktu itu kalau Ibu Kota Republik Indonesia ini kepalanya gubernurnya adalah seorang Anies Baswedan. Jadi kita pindah aja Ibu Kota supaya jangan. Nah ini hal-hal yang menambah barangkali pandangan orang. Seharusnya Bapak Presiden berjiwa lebih besar. Mengatakan semua itu adalah rakyat saya. Saya Presiden Republik Indonesia, saya Panglima tertinggi, saya Kepala Negara, dan lain sebagainya. Dan memberikan kesempatan kepada Anies untuk menyampaikan sambutan-sambutan. Dia sekarang ini tentunya mempersiapkan diri. Kalau memang betul nanti dia bisa dicalonkan. Kalau ya, threshold ambang 20% itu tidak menjadi penghalang. Sebab banyak hal seperti pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan lain sebagainya. Ini membuat orang mulai kehilangan kepercayaan. Kemudian kasus-kasus sumbangan seperti yang dikatakan oleh siapa itu Pak Ismail Bolong ya, seorang anggota polisi yang mengatakan bagaimana ini keadaan di dalam Polri yang kita sudah dari sejak semula mengatakan untuk memberesi dan membenahinya tidak bisa dari dalam, harus menggunakan tenaga-tenaga dari luar yang bisa bersifat lebih objektif. Jadi tidak terikat oleh satu dan lain kepentingan. Jadi barangkali dengan menghindari waktu itu kesempatan untuk tampil di depan, sebab HMI ini adalah suatu organisasi mahasiswa yang bisa dikatakan paling tua lah di Indonesia, yang sudah sejak lama ada. Bahkan di zaman ketika Nasakom sedang ganas-ganasnya, ini kita menggunakan istilahnya dengan pertimbangan sedang ganas-ganasnya, itu ya HMI masih bisa bertahan, tidak
boleh dikatakan menjual diri, tidak kompromi, tetap bertahan. Walaupun seperti yang pernah terjadi waktu itu, ya harus melapor ya kepada DPKN, kepada polisi. Sedangkan pemuda rakyat pada waktu itu, GMNI misalnya, tidak perlu melaporkan diri. Nah itulah dia. Jadi ruginya barangkali malahan yang memboikot lebih rugi daripada yang diboikot. Masya Allah. Ya luar biasa, itulah sandiwara dunia terus berlangsung. Bang Nuim ini di akhir kisah pagi hari ini, nasihat Bang Nuim ini hari ini 28 November di sini di Indonesia diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Juga Hari Dongeng Nasional. Nampaknya kita ini perlu banyak dongeng sekarang ini karena literasi ini menjadi masalah Alkisah. Dongeng-dongeng ini ya. Apa yang Bang Nuim ingin nasihati buat pendengar radio Silaturahim di penutup kita pagi Senin berkah ini Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ini penting sekali. Makanya dalam Islam itu ada peringatan menjaga segala yang ada di permukaan bumi ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan bumi ini adalah masjidku. Jadi jagalah. Jadi pepohonan itu merupakan bagian dari bumi, dari masjid itu. Menariknya begini, bukankah pernah terjadi di zaman lalu orang-orang yang melakukan perambahan terhadap hutan itu diwajibkan untuk melakukan reboisasi, penanaman kembali dan lain sebagainya, tapi banyak dana yang telah disalurkan untuk itu bahkan tidak digunakan. Nah, kalau boleh mengambil contoh, kita lihat kalau di Australia ini ketika mereka melakukan reboisasi, penanaman kembali, itu untuk satu pohon yang ditumbangkan, itu mereka biasanya tanam 3, bibitnya 3 pohon. Nanti dari yang ketiga ini dilihat mana yang paling berpotensi untuk menjadi besar dan lain sebagainya. Nah, itu baru. Jadi caranya melakukan itu memang sangat hati-hati dan dianggap memang sangat penting. Karena tanpa kita sadari, kalau kita tidak punya pepohonan ini akan setengah mati juga. Siapa yang apa yang akan menyerap karbon dioksida yang begitu beracun, begitu berbahaya. Bahkan sekarang ini sudah mulai dikatakan bahwa memasak dengan menggunakan gas itu berbahaya. Berbahaya bagi kesehatan mereka yang menggunakan gas untuk masak dan lain sebagainya. Nah, kalau itu saja berbahaya, bagaimana dengan karbon dioksida? Nah, tanpa adanya pohon, maka pepohonan itu selalu dipesankan kepada laskar Muslim. Kalau sampai terjadi sesuatu pertempuran dan lain sebagainya, hindari dari penebangan pohon-pohon. Itu penting sekali karena dalam Islam itu sudah dianggap bahwa pepohonan itu merupakan bagian dari kehidupan kita di bumi ini. Jadi itulah yang penting untuk diingat. Sehingga banyak orang misalnya di Australia ini bercocok tanam. Kalau di musim panas ini tanam cabai, bukan hanya untuk menghemat, memang ya pada satu saat baru-baru ini berapa minggu yang lalu cabai di Australia ini harganya sampai $650,000 satu kilo, $65, $650,000 satu kilo. Jadi daripada mesti beli cabai mahal-mahal bisa ditanam cabai dan itu sekaligus juga ikut menyumbang untuk kepentingan umat manusia karena ini akan ya bisa membuat alam kita lebih nyaman dan lebih aman. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi hari ini telah memberikan warna tersendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan di usia 84-85 Bang Nuim sekarang. 84 masih ya. Buru-buru. Terus sehat, banyak orang tanya. Tahun depan insya Allah sampai 85 masih bisa. Masih bisa, 92 masih bisa insya Allah. Macam Mahathir lah begitu kan Bang Nuim, insya Allah. Oh lain, kalau itu payah ditiru. Ingat petuah Mahathir. Apa Bang? Dia tetap mengingatkan orang atas apa yang pernah dipetuahkan oleh ibundanya. Jangan makan terlalu banyak. Itu dia. Jangan makan terlalu banyak. Ini makanan kari Medan susah. Ditanya, luar biasa. Ditanya bagaimana rahasia kok rambutnya bisa banyak begitu, tidak tahu. Kalau itu tidak tahu. Jadi rambut itu tidak tahu. Terima kasih Bang Nuim pagi ini. Semoga kita doakan
akan selalu sehat dan pendengar selalu menunggu hari Senin merupakan spesial, bahkan orang yang terkenang maupun yang juga yang generasi baru yang mendengar lagi tentang Bang Nuim Hayat. Sebuah fenomena berita dan fenomena informasi yang luar biasa. Assalamualaikum Bang Nuim Hayat pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.